Terima kasih Anda masih bergabung di iTalk. Indonesia masih darurat narkoba. Kita masih bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Budi Waseso, dan seorang pakar hukum yang juga sekarang menjadi Ketua DPP Gerakan Rakyat Anti Narkotika, Dr. Asep Iwan Iryawan. Tadi dikatakan kita masih punya peluang untuk bisa memenangkan perang melawan narkoba, tapi tantangan juga semakin besar. Anda katakan tadi mulai dari regulasi bahkan sudah diotak-atik. Ya, tadi kan saya bilang sekarang kalau dari penegakan hukum oke lah sampai mati. Apalagi tindakan-tindakan Pak BNN Buas ini semakin ganas tadi kan, top. Hampir setiap hari lah berita menyaksikan kan, KPK kalah sekarang sama BNN. Saya boleh katakan kan, media lebih banyak kumpul di BNN karena yang ditangkap lebih banyak dan nilainya lebih besar. Nah sekarang ketika mereka tahu nanti ditangkap besar, hukumannya pun mati, nggak takut mereka. Karena? Nah, kalau apa? Karena mati jelas tahu. Presiden menolak gerasi yang mati. Nah karena ini nggak bisa tembus, mereka punya duit masih banyak, mereka bisa bermain. Bermain di mana? Di regulasi. Nah hukuman mati nggak bisa dirubah oleh presiden, direvisi lah. Direvisi. Undang-undangnya. Itulah main undang-undang. Bagaimana hukuman mati bisa diturunkan. Jadi 20 tahun berubah dengan 4 alasan. Nah alasan inilah yang salah sesat berpikir. Hukuman mati itu hukuman tertinggi, hanya haknya kewenangan Tuhan. Bahkan agama tertentu menolak hukuman mati, tapi ada agama tertentu hukuman mati boleh diwakilkan kepada wakilnya, yaitu hakim. Ketika hakim menjatuhkan hukuman mati, tidak ada pengampunan. Nah diberikanlah kepada raja, namanya grasi. Nah sekarang kan aneh, hukuman mati yang tidak boleh ada pengampunan, pengurangan. Namanya itu mah remisi. Remisi itu untuk jumlah hukuman, bukan untuk hukuman mati. Iya, hukuman mati kan nggak ada angkanya. Asal itu muncul nanti di ini, berarti mereka nggak pernah belajar hukum, nggak ngerti asas-asas hukum. Sekali lagi, jadi segala macam teori, pemikiran dilabrak begitu saja. Ya makanya, yang penting inilah nanti itu akan jadi bahan tertawaan kita. Ya, kita ngerti hukum nggak? Kalau penegak hukum udah on the track, sekarang pembuat undang-undang. Kan nggak ngerti. Hukum itu tidak boleh bertentangan dengan asas. Asas itu paling tinggi. Norma, teori tidak boleh mengalahkan asas. Asasnya apa saya katakan tadi? Hukuman mati, pasangannya grasi. Karena hanya minta pengampunan. Kalau hukuman penjara, pasangannya remisi. Kalau hukuman mati pakai remisi itu salah namanya. Nah inilah mungkin kita perlu mempertanyakan. Secara akademis kita bisa diskusi lah terbuka dengan saya, dengan siapapun. Jadi kalau hukuman mati berubah aturannya, kita bertanya ada siapa yang berubah. Jadi PR kita adalah untuk memastikan revisi mengenai hukuman mati ini. Hukuman mati terhadap narkoba jangan sampai bisa bermain di situ, bermain di regulasi. Saya bilang, Pak Buas ganas sampai kapanpun kalau dirubah di situ sia-sia. Tapi saya kira rakyat akan bergerak di belakang. Tapi Anda katakan tadi Pak Buas setiap hari sudah melakukan upaya-upaya yang boleh dibilang cukup. Ya kita harus tetap anak bangsa ya. BNN, polisi, sampai sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh BNN? Tangkapan-tangkapan, capaian-capaian berapa yang sudah disita? Banyak ya. Untuk perintah presiden aja hanya beberapa minggu ini kita sudah berhasil menyita lebih dari 100 kg sabu. 100 kg sabu? Iya, lebih. Ya. Bahkan mungkin bisa mencapai 150 kg. Yang kita sita jenis ekstasi juga sudah puluhan ribu. Itu yang perintah beberapa waktu yang lalu. Beberapa hari lalu. Ya, kita kan ada perintah dari presiden dan kita tindak lanjuti itu. Kita bisa mengungkap beberapa juga termasuk heroin yang baru kita tangkap kemarin di satu tempat. Artinya mungkin dalam waktu operasi ini kita terus melakukan ini akan tambah banyak lagi yang kita berhasilkan. Karena ini bisa kita ungkap di mana kita aktif. Nah, sebenarnya kejadian ini sudah lama, tapi yang lalu memang kita cenderung membiarkan, ya, dianggap ini tidak menjadi hal yang penting atau prioritas. Segitu padahal sudah sekian banyak korban meninggal setiap harinya. Betul. Nah, sekarang kalau yang sehari saja sudah 40-50 orang, berarti kan penggunanya banyak sekali. Ya kan? Nah ini yang harus kita betul-betul menjadi perhatian kita. Karena ini generasi muda kita, ya generasi penerus bangsa yang pada akhirnya akan menyangkut negara dan bangsa ini. Kan, gitu. Barang bukti biasanya juga kemudian menjadi persoalan. Iya. Ada yang kemudian keluar lagi menjadi komoditas lagi. Bagaimana Anda memastikan itu tidak akan terjadi? Sistem ini sudah saya bentuk, sudah saya perbaiki. Jadi sekarang di mana kita menemukan barang itu, ya langsung kita cek dengan lab di situ, tab lapangan datang. Langsung kita hitung semua jumlahnya, disaksikan oleh pelaku. Betul itu jumlahnya, kita bikin berita acara. Disaksikan oleh karena kan kita kadang-kadang mendengar juga ada pelaku tertangkap dengan 50 kg, begitu di BAP ternyata tinggal 2 kilo. Ya sekarang kita bikin tidak seperti itu ya. Di penanganan terus kita timbang bersama-sama dengan pelaku. Terus dikasihkan BAP, pelaku juga menandatangani di situ.
Kemudian penyimpanannya juga melalui 3 tahapan penyimpanan. Dan tempatnya juga itu sangat ketat ya, karena ada 3 petugas yang bisa membuka itu. Baru bisa terbuka. Yang saling satu sama lain berbeda. Tidak bisa berhubungan. Tidak bisa berhubungan. Ya. Jadi Anda bisa memastikan mulai saat ini apa yang sudah menjadi barang bukti itu bisa benar-benar dimusnahkan. Dan dikala kita memusnahkan, dari berita acara jumlahnya itu kita timbang lagi. Betul enggak umpamanya 10 kilo, itu 10 kilo. Kita timbang lagi setelah betul 10 kilo, kita cek acak lagi dengan laboratorium. Bahwa pasti barang itu sesuai dengan yang dulu. Dan pada pemusnahannya disaksikan oleh seluruhnya, termasuk si tersangka. BNN sendiri Anda sudah melakukan audit terhadap personal Anda sendiri. Apakah semuanya sudah Anda bisa yakinkan bersih? Kita sudah melakukan upaya. Kita bahkan kita ini sekarang setiap anggota BNN, ya kan, ini membuat fakta integritas ditandatangani masing-masing dan ditulis oleh tangan masing-masing, termasuk KBNN sampai paling terbawah. Di situ dikala salah satu job pointers, dikala kita terlibat dalam bentuk apapun atau penyalahguna, kita langsung dipecat dari sebagai anggota BNN dan diajukan langsung kepada peradilan. Jadi yang pertama kali kita sudah dipecat duluan tanpa melalui prosedur hukum. Setelah itu diajukan hukum. Ya. Nah ini yang sudah kita bangun komitmen sehingga BNN ini sekarang kita harapkan memang betul clear. Dan setiap BNNP, BNK, kami memerintahkan ada pengecekan secara acak yang tidak yang tidak terjadwal dan itu wajib dilakukan. Jadi dites urin bisa kapan saja? Ya, termasuk di BNN. Termasuk di BNN? Iya. Itu. Nah ini sudah kita lakukan. Ada yang masih perlu ditambahkan? Seperti apa yang menarik tadi katakan oleh Pak Buas, prioritas. Justru prioritas sekarang di legislasi lagi saya menarik. Ketika sekarang bentuk-bentuk jenis narkotika psikotropikatur beranak pinak, yang tadi lampiran katakanlah cuma A sampai Z, sekarang kan Z1, Z2 banyak. Nah, sekarang kan ada penyelundupan hukum di mana oknum-oknum penegak hukum, entah pengacaranya, entah atau tersangkanya, selalu berkelit. Ini tidak termasuk golongan ABCD 1, 2, 3, 4. Saya pikir kalau nanti anggota dewan mau punya jiwa merah putih, ada perbaikan, misalkan minimal lah di lampiran dan jenis narkotika sekarang beranak pinak. Ini harus masuk. Jangan sekarang mereka berkelit. Ini tidak masuk karena di undang-undang hanya golongan 1, 2, 3, 4. Sekarang bentuknya ada banyak sekira. Ya, Maria Sharapova aja baru belakangan. Ya sekarang di kalangan teman Anda kan yang ada artis kan banyak sekarang yang begitu. Teman Anda kalau artis. Iya, kalau di dunia ini kan ada perkembangan jenis baru itu kan 541 jenis. 541? Ya, 41 sudah masuk di Indonesia. Dan baru bisa konstruksi hukum itu baru 18. Yang 23 ini sedang diupayakan oleh kita dengan pemeriksaan laboratorium dan beberapa. Artinya masih abu-abu itu? Iya. Jadi dikala yang 23 ini digunakan oleh seseorang di kita, tidak bisa dijangkau hukum. Masih 23 jenis? Lampiran ya Pak? Iya, karena belum masuk dalam lampiran. Tidak masuk golongan narkotika. Itu yang dalam regulasi seharusnya harusnya masuk. Menjadi prioritas. Sejauh ini teman-teman di DPR atau di pemerintahan menyadari nggak soal itu? Tadi yang sadarnya tadi yang rubah hukuman mati. Yang itu malah. Harusnya kan harus teriak. Data-data kan sering dikemukakan oleh Pak Buas, oleh Humas, sering dikatakan bahwa ini kejadian, ini fakta, ini jumlah. Itu harusnya yang menarik. Paling di situ. Kenapa persoalan itu tidak Pak Buas terus mengingatkan soal itu? Ya, kita tetap menyampaikan itu kan. Tiap perkembangan ini kan kita sampaikan. Kita kan bekerja sama juga dengan Menteri Kesehatan tentang masalah ini, Balai POM sebagai pengawas makanan dan minuman yang ada juga kita sampaikan. Ini perkembangan jenis. Jadi harus beliau-beliau mengawasi peredaran ini yang terutama makanan minuman. Artinya memang kita harus menjaga Pak Buas, Bung, kalau gitu. Tapi kan ketika mereka suruh tes urin nggak mau. Nah itu lagi ya. Nah, jadi masalah lagi kan. Harusnya kan aktif, kinerja mereka aktif kan. Sudah periksa. Kenapa susah? 90.000 ya kalau Pak Buas periksa. Iya, lebih. Masa 90.000 nggak bisa? Yo, gampang sekali. Nggak, masalahnya sekarang Pak Buas memang kan sudah menjadi andalan untuk pemberantasan narkoba. Godaan ke beliau, mungkin kalau misalnya digoda dengan uang segala macam, bisa tahan. Belakangan digoda mau jadi gubernur misalnya. Mau nggak itu? Enggak lah, saya kan sekarang kan sebagai aparat kepolisian aktif ya. Sekarang dalam penugasan di BNN. Artinya saya punya beban tanggung jawab yang belum selesai ya. Jangan nanti, karena terus terang saja, pengabdian saya itu profesi saya adalah seorang polisi ya. Jangan sampai nanti
Karena di luar bidang itu saya tidak memahami, ya kan. Kita tidak mau juga bekerja yang asal-asalan, bekerja yang tidak membidangi, tidak mengetahui, sehingga nanti akhirnya hasilnya tidak baik. Apalagi tantangan pemberantasan narkoba kian hari kian besar. Saya kira ini juga masalah yang berat yang harus diselesaikan untuk bangsa dan negara ini. Saya kira itu lebih penting. Ya. Kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh BNN. Mudah-mudahan benar-benar bisa bekerja secara profesional dan efektif, dan pemberantasan narkotika di Indonesia bisa memberikan harapan perang melawan narkoba bisa kita menangkan. Dan satu hal yang ingin saya ungkapkan pada Anda, pernyataan dari seorang yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa narkotika itu sangat membuang-buang waktu. Dia akan merusak memori Anda, dan lebih jauh lagi dia akan merusak harga diri Anda dan semua yang sejalan dengan harga diri Anda itu tadi. Itu kata-kata dari Kurt Cobain, vokalis supergrup Nirvana. Saya Hardi Hermawan, sampai jumpa.